Kamu masih takut kumat ngalami asam lambung, takut kumat ngalami anxiety. Nah, kalau kamu masih takut kumat, tonton video sampai habis untuk kamu tahu gimana solusinya. Teman-teman semuanya, yang menjadi masalah kebanyakan orang adalah takut kumat sensasi asam lambung, takut kumat dengan sensasi fisik di tubuh. Ya, itu tidak dipungkiri teman-teman, itu sangat tidak nyaman sekali. Semua sensasi nano-nano dari ujung kepala hingga sampai ke ujung kaki itu memang horor. Ya, memang horor sekali, memang tidak menyenangkan sekali, dan memang benar-benar membuat nggak nyaman, sehingga seringkali semua aktivitas yang kita lakukan adalah jangan sampai itu terjadi. Jadi kita seringkali takut kambuh. Semua aktivitas, misalnya ketika kamu makan pun, misalnya kamu makan juga, aduh jadi nanti kumat gimana, gitu kan? Mau keluar rumah nanti gimana kumat. Kemudian mau pergi jauh sendirian nanti gimana kalau kumat. Nanti kalau nggak ada yang nolong nanti gimana. Itu adalah semua keluhan-keluhan umum yang terjadi ketika kamu mulai anxiety disorder. Apalagi kemudian dilengkapi dengan dengan masalah pencernaan, misalnya asam lambung ataupun GERD. Jadi kamu akan semakin merasakan lidah pahit, kemudian merasakan perut begahnya luar biasa, kemudian sendawa dan banyak hal lainnya lah yang semakin membuat kamu nggak nyaman. Nah, gimana sekarang cara untuk mengatasi takut kambuhnya? Pertama yang perlu kamu perbaiki adalah belajarlah dari pengalaman. Ya, belajarlah dari pengalaman bahwa semua apapun yang kamu rasakan itu semuanya kan fine-fine aja. Ya kan? Jadi kamu usahakan untuk menutup pertanyaan, ini kenapa ya? Ini apakah ini masih akan begini? Apakah ini akan begitu? Atau dokternya salah diagnos, atau dokternya salah, ada yang miss kali dokternya. Nah, itu kamu perlu bisa untuk menutup semua pertanyaan-pertanyaanmu. Begitu kamu bisa menutup semua pertanyaan-pertanyaan yang kamu pertanyakan, maka kamu akan jauh lebih tenang untuk menghadapi kecemasanmu. Nah, bagaimana cara untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan negatif yang selama ini kamu alami? Yang pertama, ke dokter, ya. Ke dokter kamu tanyain semuanya. Kamu mau dokter spesialis dalam, semuanya kamu tanya, silakan. Tutup semua pertanyaan-pertanyaan. Semua hasil medis silakan lakukan. Kemudian setelah kamu melakukan itu, biasanya pertanyaan kedua adalah apakah dokternya salah, ya kan? Ya udah, kamu silakan lakukan cek EKG dan cek lain-lain. Gitu, oke, itu. Kalau itu masih aja, kemudian kamu coba ke dokter lambung dan bagaimanapun lainnya untuk menutup pertanyaan-pertanyaan, celah-celah pertanyaan itu. Setelah itu, kamu bisa juga untuk melakukan juga untuk memastikan bahwa oke, saya sehat, karena semua orang mengatakan saya sehat, dokter mengatakan juga sehat, tapi saya susah percaya untuk saya sehat, susah percaya bahwa saya baik-baik saja. Maka cara yang bisa kamu lakukan adalah melatih diri kamu untuk percaya bahwa kamu sehat. Yang perlu kamu lakukan adalah apa? Mulai melatih olahraga. Oke, olahraga dikit-dikit, dikit-dikit. Karena olahraga itu akan membuang energi stres yang ada dalam kamu, hormon stres yang ada dalam kamu juga bisa keluar. Jadi kamu bisa jauh lebih rileks. Olahraga ini juga biasanya, kamu juga takut kumat kan? Takut nanti kalau kemudian sesak nafas gimana? Nanti kalau nanti kenapa kita olahraga gitu kan? Nah, itu nggak apa-apa, itu wajar. Jadi ketika kamu olahraga memang akan seperti itu, dan itu nggak apa-apa. Pahami bahwa itu hanya karena olahraga doang. Gitu, hanya karena olahraga. Nah, begitu kamu bisa olahraga, maka kamu sudah memastikan satu bahwa fisikmu itu oke. Fisik secara medis oke, fisik secara kelihatan itu juga oke. Ya kan? Oke, maksudnya olahraganya bisa gitu loh. Berarti kan fine, saya benar-benar baik. Nah, kemudian pertanyaannya, tapi saya masih kurus, Pak. Jadi kalau saya kurus, saya sakit gimana? Gitu. Oke, nah kalau kamu kurus, maka yang perlu dilakukan adalah bahwa kamu perlu untuk mengcover ini dengan cara apa? Dengan cara kamu untuk bagaimana kamu bisa lebih bahagia dan poin makannya lebih banyak dibandingkan kalori yang keluar. Udah, itu doang. Nah, kalau kamu sekarang makannya masih bubur doang, tempe doang, sayur bayam doang, nggak pernah ganti-ganti, gimana lu mau gemuk? Gitulah. Udah begitu kemudian masih stres lagi mikirnya, aduh kapan sembuh ya Tuhan. Ya iya, nggak bisa sembuh ya, nggak bisa gemuk-gemuk dong. Oke, jadi kamu perlu melepaskan itu semuanya gitu loh, melepaskan, mengganti semuanya ya. Itu aspek-aspek yang perlu kamu beresin.
Kemudian setelah itu aspek spiritualnya juga bisa, kamu juga pakai itu aspek spiritual. Oke, fisik udah, fisik udah ya, fisik dengan dokter, kemudian olahraga udah, kemudian spiritualnya kamu perkuat pada Tuhan, kamu perkuat semakin dekatkan diri kamu pada Tuhan, kamu semakin dekatkan diri kamu pada Tuhan dengan lebih kuat lagi, itu akan membuat kamu semakin connect, dan membuat kamu akan semakin merasakan menyatu dengan Tuhan, membuat kamu semakin merasakan, enak banget, dan itu akan membuat kamu jauh lebih baik tentunya. Nah, aspek mental gimana untuk memutuhi aspek mentalnya? Aspek mentalnya ya kamu bisa gunakan buku Bye-Bye Cemas online training, ataupun apapun yang itu juga kamu bisa pakai. Itu membantu untuk aspek mentalnya, aspek pikirannya, itu kamu bisa beresin di situ. Ya. Nah, dengan kamu menggunakan itu semuanya, biasanya kamu akan progresnya jauh lebih baik lagi. Silahkan aja dipraktekkan semuanya. Jadi pada poinnya, pada intinya adalah menutup semua pertanyaan. Semua pertanyaan itu bisa terjawab. Kalau semua pertanyaan terjawab, kamu akan analisa, kamu akan nggak bertanya lagi, kamu akan firm bahwa kamu baik-baik saja. Nah, saya mau tutup dengan cerita saya dapat dari Wayne, si motivator. Ya, jadi ceritanya adalah ada begini. Ada orang yang sedang jalan di jalan, dan kemudian ada lubang dan dia jatuh. Dan ketika jatuh, kemudian dia merasa, aduh nggak bisa bangkit. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Dan dia susah lama untuk bangkit kembali. Kemudian pada bab berikutnya, pada hari berikutnya, atau pada minggu berikutnya, kemudian datang lagi, kemudian dia karena dia tidak melihat. Kalau tadi kan dia tiba-tiba bung gitu kan, tiba-tiba jatuh masuk ke lubang. Kalau ini dia melihat, tapi karena kebiasaan maka dia jatuh lagi. Oke? Ya, tapi dia udah lebih bisa, ayo bangun lagi. Kemudian minggu berikutnya adalah orang ini ada jalan lagi, dia tahu ada lubang. Dia minggir, ya kan? Nah, kemudian minggu berikutnya dia tahu dia yang dilakukan adalah apa? Dia pakai jalan yang lain. Nah, motivasi atau moral story-nya adalah jika kamu pertama kali kamu mengalami asam lambung, anxiety, psikosomatis, itu mungkin kamu akan mengalami tiba-tiba boom, mengalami drop tiba-tiba. Semuanya serba pusing, semua serba nggak tahu. Nah, kemudian setelah itu, karena kamu sudah mulai memahami, mengerti, tapi masih ada kebiasaanmu, walaupun kamu tahu itu adalah kata dokter nggak apa-apa, kata orang juga nggak apa-apa, tapi karena kebiasaanmu masih ada, masuk ke lubang yang sama. Oke ya? Masuk ke lubang yang sama. Tapi kan udah lebih baik karena sudah tahu. Oke? Nah, ini yang perlu kamu pahami lagi. Berarti saya perlu belajar lagi nih. Perlu ada mengubah kebiasaan saya. Ya kan? Makanya tadi saya bilang untuk apa? Untuk kamu mulai menutup semua pertanyaan supaya kamu bisa lebih firm. Nah, kemudian yang ketiga yang kamu lakukan adalah apa? Kamu tahu dan kamu menghindar. Hindari lubang itu. Nah, yang ketiga adalah tahap di mana ketika kamu sudah menutup semua pertanyaan itu, yang negatif itu, kamu akan tahu, ini nggak apa-apa kok. Udah biarin aja, santai, lewat aja gitu. Kemudian yang ketika orang ini kemudian memilih jalan lain, artinya kamu sembuh. Kamu udah pulih. Kamu udah lupakan anxiety-nya, udah lupakan anxiety, asam lambung, semuanya kamu udah nggak pusing lagi. Kamu sudah punya jalur yang baru, sehat, bahagia, berkelimpahan. Wah, happy banget, enak banget, dan nyaman sekali. Nah, itulah ya. Jadi itu aja teman-teman. Kamu pasti bisa kok untuk lepas dari semuanya itu ya. Semoga apa yang saya share di sini bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam hebat.